Pernahkah kalian menemukan tempat yang tidak ada di Google Maps? Raka pernah. Ya, 2 tahun lalu. Saat perjalanan pulang, Raka menemukan sebuah desa bernama Desa Sukma. Awalnya, Raka hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat. Tapi malam itu, Raka menemukan sesuatu yang tidak seharusnya ditemukan. Saat itu, sekitar pukul 11 malam, Raka sedang menyetir sendirian. Hujan turun sangat deras. Tiba-tiba, Google Maps miliknya bermasalah. Lokasi Raka tidak lagi menunjukkan jalan. Titik biru justru berada di tengah hutan. Raka menghentikan mobil. Saat melihat ke depan, ada sebuah papan kayu. Desa Sukma, 3 km. Raka berpikir mungkin ada penginapan di desa tersebut. Akhirnya, Raka mengikuti jalan itu. Mobil melewati jalan berbatu setelah beberapa menit. Raka melihat lampu-lampu rumah. Sebuah desa muncul di depannya. Ada rumah, warung, dan masjid kecil. Tapi ada sesuatu yang aneh. Semua orang di sana menatap mobil Raka. Raka berhenti di sebuah warung. Seorang bapak tua keluar. "Pak, masih ada penginapan?" "Ada." "Di mana, Pak?" "Rumah paling ujung." Raka mengangguk. Tapi sebelum pergi, bapak itu berkata, "Kalau nginap, jangan keluar setelah jam 12. Raka tersenyum. "Kenapa, Pak?" Bapak itu menatap Raka. "Kalau dengar ketukan, jangan dibuka." Pintu kayu terbuka. Rumah paling ujung cukup sederhana. Seorang perempuan tua memberikan Raka sebuah kamar di lantai 2. Raka masuk dan menaruh barang. Sebelum tidur, Raka mencoba membuka Google Maps. Ia mencari Desa Sukma. Hasilnya tidak ada. Raka mengira desa itu memang belum terdaftar. Ia pun tertidur. Tepat tengah malam, Raka terbangun. Ada yang mengetuk pintu. Raka teringat pesan bapak tua tadi. Ia tetap diam. Ketukan berhenti. Kemudian terdengar suara perempuan. "Mas, buka pintunya." Raka tidak menjawab. Kemudian suara itu berubah menjadi suara ibunya. "Raka, tolong buka." Raka langsung terdiam. Ibunya sudah meninggal 3 tahun lalu. Tapi suara itu benar-benar suara ibunya. Raka mendekati pintu. "Ibu?" Tidak ada jawaban. Kemudian terdengar bisikan. "Jangan, Raka. Jangan buka." Raka mundur. Suara itu berasal dari luar. Suara itu berasal dari dalam kamar. Raka perlahan menoleh. Pintu lemari terbuka sedikit. Raka mengambil HP. Tidak ada sinyal. Tiba-tiba kamera HP menyala sendiri. Di layar terlihat seseorang berdiri di belakang Raka. Raka langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa. Raka melihat layar lagi. Orang itu masih ada. Raka menjatuhkan HP. Saat menyalakan lampu, Raka melihat sebuah foto di atas meja. Foto keluarga. Ada 7 orang di dalamnya. Raka memperhatikan foto itu. Kemudian wajahnya berubah. Di belakang foto
ada seorang anak laki-laki, umurnya sekitar 10 tahun. Anak itu adalah Raka. Raka membalik foto, ada tulisan Desa Sukma 2009. Raka mencoba mengingat tahun 2009. Raka memang berusia 10 tahun, tapi ia tidak mengenali orang-orang di foto itu. Tiba-tiba pintu kembali diketuk. Kali ini suara bapak tua terdengar. Raka, sudah waktunya pulang. Raka membuka pintu. Koridor kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi ada jejak kaki basah di lantai. Jejak itu menuju tangga. Raka mengikutinya. Saat sampai di luar, Raka terkejut. Desa yang tadi ramai sekarang gelap. Tidak ada orang, tidak ada lampu. Warung tadi sudah menjadi bangunan tua. Masjid kecil juga sudah tidak ada. Raka berlari menuju mobil, tapi mobilnya hilang. Raka mengambil HP, anehnya sekarang ada sinyal. Ia membuka Google Maps, lokasinya muncul. Tapi nama tempatnya bukan Desa Sukma. Tertulis Pemakaman Sukma. Raka melihat sekeliling, rumah-rumah tadi ternyata makam. Puluhan makam tua ada di sekelilingnya. Raka langsung berlari. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi berhenti. Seorang polisi turun. "Mas, Anda dari mana?" Raka menceritakan semuanya tentang Desa Sukma, rumah, bapak tua, dan foto. Polisi terlihat bingung. "Desa apa?" "Desa Sukma." Polisi itu terdiam. Kemudian membuka sebuah berita lama, berita tahun 2009. Judulnya, "Kebakaran besar menghanguskan Desa Sukma." Desa itu terbakar habis. Puluhan orang meninggal. Salah satunya anak laki-laki berusia 10 tahun. Namanya Raka. Raka menatap polisi. "Kalau anak itu meninggal, kenapa saya masih hidup?" Polisi tidak menjawab. Ia justru melihat ke belakang Raka. Wajahnya langsung pucat. Raka perlahan menoleh. Bapak tua tadi berdiri di belakangnya. Ia tersenyum. "Akhirnya kamu pulang juga." Raka tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Ia terbangun di rumah sakit. Polisi mengatakan ia ditemukan sendirian di tengah pemakaman. Tidak ada desa, tidak ada rumah, tidak ada mobil. Raka ditemukan tepat di depan sebuah makam. Nama makam itu Raka Pratama. Tanggal meninggalnya 17 tahun lalu. Raka melihat foto di batu nisan, wajahnya sendiri. Beberapa hari kemudian, Raka mencoba melupakan kejadian itu. Tapi beberapa bulan kemudian, sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Kapan kamu pulang?" Raka menghapus pesan itu. Seminggu kemudian, pesan lain masuk. "Kami masih menunggu di Desa Sukma." Ada sebuah foto di bawahnya. Foto 7 orang berdiri di depan sebuah rumah. Raka mengenali mereka semua. Bapak tua, perempuan pemilik rumah, orang-orang yang ditemuinya malam itu, dan Raka. Tapi ada satu orang lagi, seorang perempuan.
itu adalah Ibu Raka. Di tangannya ada papan kayu. Tulisan di papan itu, "Selamat datang di rumah." Sejak malam itu, Raka tidak pernah lagi menggunakan Google Maps. Karena mungkin Desa Sukma bukan desa yang hilang dari peta. Mungkin Raka yang tidak pernah benar-benar keluar dari sana. Kalau kalian berada di posisi Raka, apa yang akan kalian lakukan? Menurut kalian, apakah Desa Sukma benar-benar ada? Atau sejak awal, Raka sebenarnya sudah meninggal? Tulis teori kalian di kolom komentar. Dan ingat, kalau satu malam kalian menemukan sebuah desa yang tidak ada di Google Maps, jangan berhenti. Karena mungkin mereka bukan sedang menunggu kalian datang. Mereka sedang menunggu kalian pulang.